Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Insanilaya dengan NIM 2310212007 dari Farmasi Angkatan 23. Jadi di sini saya akan membacakan pengantar filsafat epistemologi. Sumber pengetahuan itu ada rasionalisme, empirisme, dan sintetis Kantian. Kita semua memiliki banyak hal yang terjadi dalam pikiran kita, seperti keyakinan, hasrat, harapan, mimpi, gambar imajiner, pengetahuan, cinta, dan benci untuk menyebutkan beberapa. Pernahkah Anda mempertimbangkan sumbernya, bagaimana semua itu bisa menjadi bagian dari proses berpikiran? Bagaimana semua itu menjadi ide dalam pikiran kita? Beberapa filsuf mengaitkan sumber ide kita dengan indera, termasuk indera batin seperti emosi, dan 5 indera luar, penglihatan, penciuman, pendengaran, pengucapan, dan sentuhan. Kita mungkin merasakan dunia secara langsung atau tidak langsung melalui pikiran orang lain. Beberapa filsufat bahkan mengklaim bahwa semua ide kita harus berasal dari indera kita. Klaim ini menyatakan bahwa masing-masing dari kita dilahirkan dengan pikiran seperti tabula rasa, yaitu bahan Latin untuk batu tulis kosong atau kertas kosong, yang di atasnya tidak ada apapun yang tertulis dan kita dapat mengisi melalui pengalaman saat kita terpapar oleh dunia. Pengetahuan yang bergantung pada pengalaman atau yang muncul setelah pengalaman disebut a posteriori, atau bahasa Latin untuk dari yang terakhir, karena pengetahuan a posteriori bersifat empiris, yaitu berdasarkan pengamatan atau pengalaman. Maka pandangan ini disebut empirisme. Yang berlawanan dengan empirisme adalah rasionalisme. Pandangan bahwa akal adalah sumber utama pengetahuan. Rasional mempromosikan pengetahuan matematis atau logis sebagai contoh paradigma. Pengetahuan seperti itu menurut mereka dapat ditangkap melalui akal semata tanpa melibatkan indera secara langsung. Mereka berpendapat bahwa pengetahuan yang diakses melalui penalaran bersifat abadi, yaitu ia ada dan tidak berubah sepanjang masa lalu, sekarang, dan masa depan. Misalnya 2 tambah 3 tambah 5. Kaum rasionalisme terkesan dengan kepastian dan kejelasan pengetahuan yang diberikan oleh penalaran, dan mereka berperan dapat bahwa metode ini juga harus diterapkan untuk memperoleh pengetahuan tentang dunia. Bukti indera harus sesuai dengan kebenaran akal, seperti bukti indera itu bukan prasyarat untuk memperoleh kebenaran. Pengetahuan yang tidak bergantung pada pengamatan dan pengalaman disebut a priori, yaitu bahasa Latin untuk dari yang pertama. Rasionalis berpendapat bahwa akal adalah dasar dari pengetahuan a priori, tetapi dari mana kita pada akhirnya mendapatkan ide-ide yang menjadi dasar akal. Jika bukan dari pengamatan atau pengalaman, rasional cenderung menyukai inetisme, keyakinan bahwa kita dilahirkan dengan ide-ide tertentu yang sudah ada dalam pikiran kita. Artinya, ide itu merupakan bawaan dalam diri kita. Di antara contoh-contohnya adalah prinsip matematika atau logika, pemahaman moral, dan konsep Tuhan. Meskipun kaum inetis mengklaim bahwa ide-ide seperti itu ada dalam diri kita sejak lahir, ini tidak menjamin kesadaran langsung kita akan kehadirannya. Akal adalah fakultas yang memungkinkan kita untuk menyadari atau mengaksesnya. Berikut ide-ide bawaan dengan demikian menjadi dasar dari model rasionalisme. Yang pertama, ada penekanan rasionalisme terhadap pengetahuan a priori. Filsufat Prancis dan filsufat Jerman, dua pemikiran rasionalis yang penting, mendukung keberadaan ide-ide bawaan dan realismenya melalui akal. Mereka berpendapat bahwa kebenaran yang diungkapnya oleh ide-ide semacam itu bersifat abadi, niscaya, dan universal. Bagi Descartes, ada berbagai cara yang melakukan kita memperoleh pengetahuan. Beberapa ide bersifat bawaan, beberapa bersumber dari luar, dan beberapa yang lain dibuat oleh kita. Descartes memberikan contoh gagasan tentang Tuhan sebagai ide bawaan dalam diri kita, serta gagasan tentang keberadaan seseorang. Menurut Descartes, ide-ide bawaan seperti keberadaan geometri dan hukum logika diketahui melalui akal terlepas dari pengalaman, karena pengalaman hanya memberi kita contoh-contoh tertentu yang darinya pikiran menemukan ide-ide universal yang terkadang di dalamnya.
Oleh karenanya, ide-ide itu bersifat priori. Ide-ide bawaan Descartes telah dibandingkan dengan informasi yang tersimpan dalam sebuah buku. Ide-ide ada di dalam diri kita meskipun tidak terlalu hadir di pikiran. Begitu kita mulai membaca buku itu, isinya mengungkapkan dirinya kepada kita, sama seperti penalaran mengungkapkannya ide-ide bawaan kita kepada kita. Dan dengan kata lain, hanya melalui pembacaan atau pemikiran yang cermat kita dapat memahami ide mana yang bersifat bawaan dan mana yang datang kepada kita dari tempat lain. Leibniz menyebut ide bawaan sebagai prinsip, sebagaimana Descartes. Leibniz berpendapat bahwa prinsip-prinsip diakses oleh akal. Sifat universal dari kebenaran matematis misalnya tidak diungkapkan oleh indera, adalah fakultas akal yang memperoleh kebenaran universal dari contoh-contoh individual. Leibniz berpendapat bahwa kumpulan contoh yang didasari pada indera tidak dapat membawa kita ke kebenaran yang niscaya. Pada saat yang sama, juga jelas bahwa kita dapat memahami banyak kebenaran yang niscaya, seperti matematika. Oleh karena itu, pikiran adalah sumbernya, yang berarti kebenaran-kebenaran ini ada secara bawaan. Namun, ide bawaan bukanlah pemikiran yang lengkap bagi Leibniz. Dia berpendapat bahwa pemikiran kita terstruktur sedemikian rupa sehingga ide atau prinsip tertentu akan muncul pada kita begitu didorong oleh indera. Meskipun ide atau prinsip itu tidak berasal dari indera, ide dan kebenaran ada dalam diri kita pada awalnya sebagai disposisi atau kecenderungan daripada sebagai pemikiran dasar yang aktual. Yang kedua ada penentang pengetahuan a priori dengan menolak ide bawaan. Klaim kaum empiris bahwa semua pengetahuan kita berasal dari pengalaman sangat kontras dengan konsep ide bawaan. Bagi kaum empiris, semua pengetahuan bersifat a posteriori, artinya diperoleh melalui atau setelah pengalaman. John Locke, seorang filsuf empirisis Inggris, mengadopsi dua pendekatan untuk mempertanyakan ide-ide bawaan sebagai dasar dari pengetahuan a priori. Pertama, ia menunjukkan bahwa ide-ide bawaan didasari pada klaim yang meragukan. Kedua, bersama dengan empirisme, Scott Landy, David Hume, Locke menunjukkan bagaimana empirisme mampu menawarkan teori pengetahuan yang lebih baik melalui pengetahuan a posteriori. Locke memulai dengan mempertanyakan sifat universal dari ide-ide bawaan. Dia menentang klaim bahwa ide bawaan hadir dalam diri kita semua dengan mencatat bahwa anak-anak yang cukup muda dan orang dewasa tanpa pendidikan yang diperlukan tidak memiliki konsep tentang Tuhan atau pengetahuan tentang prinsip-prinsip logika atau matematika. Oleh karena itu, tidak berdasar jika mengatakan bahwa ide bawaan bersifat universal. Melalui pengalaman dan pengamatanlah kita memperoleh ide-ide seperti itu. Artinya, ide-ide itu bersifat a posteriori. Di sini Leibniz membela pandangan inatis dari keberadaan Locke dengan menunjukkan bagaimana anak-anak dan orang yang tidak memiliki pendidikan yang diperlukan mampu menggunakan prinsip-prinsip logika dan matematika dalam kehidupan sehari-hari mereka, tanpa memahami apa itu prinsip logika dan matematika atau tanpa mampu memperstrikulasinya dalam kata-kata. Seorang anak, untuk menggunakan contoh saya sendiri atau tanpa kebingungan bahwa dia tidak bisa duduk di pangkuan kedua orang tuanya pada saat yang bersamaan. Demikian pula, mereka yang tidak belajar matematika secara formal masih dapat mengetahui bahwa dua ladang jagung berbentuk segitiga yang berdekatan yang dipisahkan oleh pagar di sisi terpanjangnya dapat membuat satu ladang jagung persegi dengan menghapus pagar yang memisahkannya. Terbukti, seperti yang dikatakan Leibniz, prinsip umum logika dan matematika adalah bawaan. Tetapi ini tidak berarti bahwa semua ide bawaan diterima secara universal. Ada kemungkinan bahwa kita semua memiliki ide bawaan, namun beberapa dari kita tidak menyadarinya. Locke lebih lanjut berpendapat bagaimana tidak ada apapun di dalam pemikiran yang tidak disadarinya. Memiliki ide bawaan tanpa menyadari bukanlah posisi yang layak bagi Locke. Sebuah ide harus dialami atau dipikirkan terlebih dahulu. Bagaimana lagi ia bisa ada di dalam pikiran? Pada titik ini, Leibniz tidak setuju dengan Locke. Adalah mungkin untuk memilih banyak ide dalam pemikiran tanpa kita menyadarinya. Misalnya, ada menyerap lagu.
yang diputar di pasar tanpa menyadari secara sadar. Lagu itu tidak mudah diakses ada tidak dapat mengkaitkannya, namun ia mungkin dapat dikenal setelah mendengarkan lagi. Jadi ia pasti sudah ada di dalam Anda di suatu tempat dalam arti tertentu. Demikian pula, ide bawaan bisa ada di pikiran Anda tanpa Anda sadari. Kita dilahirkan dengan fasilitas untuk mewujudkan ide-ide bawaan ketika kondisi yang menguntungkan diperoleh di kemudian hari, seperti ide-ide keindahan, keadilan, dan kebenaran matematis. Jawaban Luke adalah bahwa realisasi ide atau kapasitas dalam situasi yang tepat berlaku untuk semua ide, bukan hanya ide yang konon bawaan. Dia memantang Ignatius untuk menghasilkan kriteria untuk membedakan ide bawaan dari yang bukan bawaan. Leibniz menanggapi dengan kriteria seperti berikut. Ide bawaan ini bersifat niscaya, yaitu ia pasti benar, tidak dapat salah. Sedangkan ide-ide non-bawaan hanya bersifat kontijen, yaitu mungkin benar, mungkin salah. Kita dapat membedakan kebenaran niscaya dan kebenaran abadi menurut pandangan Leibniz dari kebenaran yang bergantung pada berbagai fakta. Yang ketiga, ada penekanan empirisme terhadap pengetahuan a posteriori. Luke mengklaim untuk menunjukkan bagaimana pikiran yang seperti tabula rasa saat lahir memperoleh pengetahuan. Bagi para empiristis, pengalaman semata melengkapi pikiran kita dengan ide-ide sederhana yang merupakan elemen dasar pengetahuan. Setelah ditunjukkan bahwa semua ide dapat berasal dari pengalaman, akan berlebihan untuk menambahkan ide bawaan. Jadi, apakah pengetahuan a posteriori membawa kita menolak pengetahuan a priori? Mari kita cari tahu. Bagi Luke, pengetahuan berdasarkan pengalaman itu mudah dipahami. Dia meminta kita untuk menanggapi bahwa kita memiliki ide bawaan tentang warna dan bahwa kita juga dapat melihat warna dengan mata kita. Dalam hal ini, karena kita tidak perlu bergantung pada keduanya, maka kita cukup mengendalikan indera kita, karena lebih mudah dan sederhana untuk memahami pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman indera daripada pengetahuan yang berasal dari beberapa sumber yang tidak sadari. Di sini Luke menerapkan prinsip pisau cukur Occam yang menunjukkan bahwa sebisa mungkin kita harus mengadopsi penjelasan yang sederhana daripada yang rumit. Penjelasan sederhana memiliki kelebihan berupa kurang rentan terhadap kesalahan dan lebih ramah terhadap pengujian daripada penjelasan yang rumit yang tidak menambah nilai penjelasan. Pertanyaan berikut adalah, apakah pengetahuan a posteriori yang saja memberikan kita pengetahuan yang memadai tentang dunia? Mari kita ambil contoh pengalaman, dan dengan demikian pengetahuan bunga seperti mawar. Saat kita mengalami mawar, warna, tekstur, dan aromanya yang khas adalah ide-ide yang melaluinya kita menjadi sadar akan objeknya. Tetapi ketika kita tidak mengalami atau merasakan bunga mawar, kita masih bisa memikirkannya. Kita juga dapat mengenalinya saat berikutnya kita melihat bunga tersebut dan memperhatikan keyakinan bahwa bunga itu berbau manis, indah untuk dilihat, dan lembut untuk disentuh. Ini menunjukkan bahwa selain penginderaan, kemampuan untuk membentuk konsep tentang objek yang kita temui sangat penting untuk mengetahui dunia. Pengalaman juga memungkinkan kita membayangkan apa yang tidak kita alami secara langsung, seperti Putri Duyung. Imajinasi semacam itu dimungkinkan karena kita telah mengalami secara langsung bagaimana berbeda dari objek imajiner ini secara terpisah. Menggabungkan pengalaman-pengalaman ini dalam pikiran dengan cara yang teratur menghasilkan objek yang dibayangkan. Buku 2, buku 3, para 5. Seandainya kita belum pernah mengalami dan dengan demikian belum pernah membentuk konsep ikan dan wanita secara terpisah sebelumnya, kita tidak akan dapat membayangkan Putri Duyung saat ini. Pertimbangan ini mengarahkan Luke untuk mengategorikan semua pengalaman indera kita ke dalam ide sederhana dan ide kompleks. Ide sederhana adalah ide dasar dan tak terpisahkan, seperti ide warna merah. Ide kompleks dibentuk oleh pikiran, baik dari lebih dari satu ide sederhana atau dari kesan kompleks. Ide-ide kompleks dapat dibagi karena mereka memiliki bagian-bagian.
Contohnya termasuk jalan emas, tentara, dan alam semesta. Ide atau konsep saya tentang suatu objek, entah sederhana atau kompleks, pada akhirnya dapat ditelusuri kembali ke kesan indera yang terkait. Holmes, filsuf empiris penting lainnya, menulis tentang ide sebagai salinan dari kesan. Kesan itu gemblang dan hidup seperti yang diterima langsung dari pengalaman indera. Holmes juga memungkinkan kesan batin termasuk kecemburuan, kemarahan, dan sebagainya. Ide adalah salinan mental atas kesan ke dalam atau keluar yang menjadikan samar atau lemah, yaitu coba bandingkan pengalaman persepsi dengan pengikatnya dari ingatan. Holmes berpendapat bahwa saat tidak ada kesan, tidak ada ide. Seorang buta tidak dapat memiliki ide tentang warna. Menurut Holmes, seorang tidak dapat dilahirkan dengan ide-ide yang berasal dari kesan ataupun. Jadi, tidak ada ide bawaan bagi Holmes. Namun, dia setuju bahwa kecenderungan kita untuk menghindari rasa sakit atau untuk mencari banyak kesenangan dan keinginan kita itu bersifat bawaan. Di sini saya berpendapat bahwa bahkan kecenderungan ini didasari pada kesan indrawi kita dan ide-ide terkait yang kita bentuk dari kesan itu. Kecenderungan mental untuk berulang kali mencari kesenangan atau menghindari rasa sakit datang kepada kita hanya setelah kejadian pertama terpapar salah satu sensasi itu. Berbeda dengan bagi Descartes bahwa ide tentang Tuhan termasuk pengetahuan a posteriori bagi Hume, karena tidak seseorang pun dari kita yang mengalami Tuhan secara langsung. Menurut Hume, tidak ada kesan tentang Tuhan yang bersedia bagi kita untuk membentuk ide yang sesuai. Dalam pandangan Hume, imajinasi kita membentuk ide ini dengan memperluas pengalaman kita tentang kualitas baik yang dimiliki oleh orang-orang di sekitar kita. Mengingat bahwa ide tentang Tuhan dapat diturunkan dari kesan-kesan indrawi. Ini memberikan dukungan lebih lanjut pada klaim empiris bahwa semua ide kita bersifat a posteriori. Oleh karena itu, menurut Hume, klaim rasionalis tentang keberadaan ide-ide bawaan dan pengetahuan a priori itu keliru. Selanjutnya ada kekurangan teori tabula rasa. Kelemahan teori tabula rasa kaum empiris dapat berungkap jika kita dapat menunjukkan bahwa tidak semua ide kita berasal dari kesan yang terkait. Namun, ini tidak berarti kita harus kembali ke teori rasionalis tentang ide bawaan. Seperti yang akan kita lihat, rencana adalah menjejaki alternatif ketiga. Kehadiran konsep-konsep umum dalam pikiran kita menunjukkan bahwa tidak selalu ada hubungan satu-satu antara ide dan kesan indrawi yang terikat. Misalnya, kita melihat berbagai contoh warna biru di sekitar kita, dan dari contoh itu kita membentuk konsep umum tentang biru. Konsep umum ini tidak disalin dari satu kesan tertentu tentang biru, atau bahkan dari corak tertentu warna biru. Kita juga melihat konsep abstrak seperti keadilan, kebaikan, dan keberanian yang tidak dapat dilacak ke kesan indrawi yang terkait. Dalam kasus seperti itu, kita mengalami tindakan atau contoh keadilan, kebaikan, dan keberanian yang berbeda. Tetapi jika konsep-konsep abstrak ini disalin dari kesan tertentu, maka halnya contoh-contoh ini dan bukan konsep itu sendiri yang akan ada dalam pikiran kita. Oleh karenanya, konsep itu dibentuk atau dipahami daripada disalin. Demikian pula konsep-konsep relasional seperti di atas, di antara, sama, dan sejenisnya diwujudkan bukan dengan menyalin kesan-kesan yang terlibat. Faktanya, tidak ada kesan sama sekali yang terkait dengan konsep rasional ini. Kita malah menerima kesan tentang objek-objek partikular yang ada dalam hubungan seperti itu. Kucing yang duduk di atas tikar, selat Inggris yang terletak di antara Britania Raya dan Eropa daratan 1 dikurangi 1 sama dengan 0, dan seterusnya. Singkatnya, pembentukan konsep umum, abstrak, dan relasional dalam pemikiran kita mewujudkan bahwa aliran kesan yang tidak terputus tidak akan membentuk semua ide yang kita miliki. Alih-alih, ini mensyaratkan bahwa sejak lahir pikiran setidaknya sebagian dilengkapi dengan struktur atau arsitektur yang memungkinkan memahami kesan mentah yang diterimanya, dan untuk membentuk konsep yang di dalamnya tidak ada korespondensi satu-satu antara kesan dan ide. Ini menantang keaslian tubulan rasa.
Ini membawa kita ke tahap perlu menemukan alternatif ketiga yang sangat diperlukan, yang dapat memfasilitasi pengetahuan yang lebih lengkap tentang dunia. Ini memperluas persilangan antara a priori dan a posteriori atau rekonsiliasi keduanya. Selanjutnya ada kombinasi konsep dan objek persepsi. Keseragaman dan sifat langsung sensasi, kesan, dan persepsi membuatnya pasti. Mari kita secara singkat membongkar ide ini. Pertimbangan apakah kita bisa salah tentang sensasi kita. Secara umum dianggap bahwa sementara kita bisa salah tentang seperti apa dunia ini, kita tidak bisa salah tentang fakta bahwa kita memiliki sensasi tertentu. Bahwa jika Anda sedang bermimpi detik ini dan tidak ada buku nyata di depan mata Anda tidak dapat menyangkal bahwa Anda mengalami sensasi tertentu yang menyerupai halaman putih dan font hitam dalam bentuk kata-kata. Oleh karenanya, sensasi kita itu pasti dan kita tidak dapat menggunakan bahwa ia ada. Namun, ada kemungkinan bahwa terkadang kita tidak yakin bagaimana mengkarakterisasi sensasi tertentu. Misalnya, Anda mungkin melihat mobil yang mencolok dan tidak yakin apakah warnanya hijau, metalik, atau abu-abu. Jadi, Anda mungkin mengalami kebingungan dalam menggambarkan sensasi Anda, tetapi itu tidak mempengaruhi kepastian dan keteraguan sensasi itu sendiri tentang apa yang ada di sini dan saat itu untuk Anda. Filsuf Jerman Immanuel Kant berpendapat bahwa agar persepsi kita masuk akal bagi kita, persepsi itu harus diterima ke dalam konsep yang ada di dalam pikiran kita. Struktur pemahaman ini memungkinkan pikiran kita memperoleh kesan yang kita alami, kecuali berbagai sensasi mentah yang kita terima dari pengalaman diklasifikasi ke dalam kategori pemahaman yang berbeda. Kita dapat memahaminya. Misalnya, pemikiran harus memiliki kemampuan untuk setidaknya mengenali apakah dua sensasi itu berupa atau berbeda. Tanpa kemampuan ini, kita tidak dapat memahami pengalamannya atau pertimbangan bahwa kita juga melihat bahwa objek berada dalam ruang dan waktu, berada dalam hubungan sebab akibat, dan termasuk dalam kategori kesatuan pluralitas, afirmasi, negasi, partikular, universal, dan sejenisnya. Di sini sekali lagi kita tidak mampu memahami pengalaman apapun yang tidak diproses melalui kategori-kategori ini. Kant berpendapat, oleh karena itu ruang, waktu, sebab akibat, kuantitas, kualitas, dan sejenisnya direpresentasikan kepada kita dalam struktur atau konsep bawaan yang sesuai dengan pikiran kita sebelum pengalaman. Menurut Kant, kategori-kategori ini bersifat transendental, dalam arti bahwa mereka membatani kesenjangan antara pikiran dan dunia. Mereka adalah struktur jembatan atau konsep tersembunyi yang menempati papan tulis kosong dan membentuk cara kita memikirkan dan mengalami dunia. Tentu saja, konsep-konsep ini juga membutuhkan masukan atau input atau objek privasi, yaitu objek kesadaran langsung yang disampaikan langsung kepada kita dalam pengalaman persepsi melalui indera. Seperti pandangan Kant yang terkenal diungkapkan, objek persepsi tanpa konsep itu buta dan konsep tanpa objek persepsi itu kosong. Sejauh ini kita telah melihat melalui berbagai tahapan bahwa rasionalisme dan empirisme tidak lengkap. Idealisme transendental Kant, demikian pandangan disebut, mencapai keseimbangan, mendamaikan kedua aliran tersebut. Dia menggabungkan masukan sensorik dan konsep bawaan menjadi satu kesatuan tentang bagaimana kita memahami dunia. Sebelum kita mengakhiri bab dengan langkah terakhir dalam pendekatan Kant, mari kita kembali ke Descartes dan Hume sekali lagi, dua filsufat yang paling mempengaruhi Kant. Selanjutnya ada pengetahuan sintetik a priori. Descartes berpikir bahwa akal saja dapat memberikan kepastian bagi semua pengetahuan manusia. Intuisi dan deduksi adalah alat yang melakukan fakultas akal beroperasi. Intuisi adalah kapasitas untuk melihat ke dalam dan memahami objek intelektual dan kebenaran dasar. Sebagai seorang ahli geometri, Descartes berpikir bahwa deduktif yaitu jenis penalaran yang sebenarnya kesimpulannya dijamin oleh kebenaran
premisnya harus digunakan untuk memperoleh pengetahuan tentang dunia, dimulai dengan memasuki ide-ide yang jelas dan terpilah-pilah. Karena intuisi dipisahkan dari bukti indrawi, kebenaran yang terbatang dapat diketahui secara a priori. Hasilnya adalah bahwa pengetahuan substansial tentang dunia dapat diperoleh secara a priori. Menurut Hume, ada dua cara yang di dalamnya penalaran bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan tentang dunia, melalui hubungan ide-ide dan melalui materi fakta. Hume berpikir bahwa metode deduksi membangun hubungan di antara ide-ide yang telah kita peroleh melalui pengalaman. Hubungan ide-ide ini adalah jenis kebenaran yang kita temui dalam logika matematika. Mereka itu benar menurut definisinya. Kebenaran seperti itu bersifat niscaya atau pasti. Mereka juga dikenal secara a priori karena mereka tidak bergantung pada bagaimana dunia ini ada. Karena alasan ini, hubungan ide dan deduktif tidak menghasilkan pengetahuan baru yang substansif tentang dunia. Pengetahuan yang mereka berikan sudah dipahami oleh kita, seperti yang ditunjukkan oleh contoh di atas. Bahkan jika pemahaman kita hanya tersirat dalam permis argumen deduktif yang kesimpulannya membuat eksplisit. Materi fakta bagi Hume didasarkan pada pengamatan dan pengalaman. Beberapa di antaranya adalah generalisasi yang diperoleh dengan induksi atau contoh-contoh tertentu. Kebenaran induktif tidak pasti. Ia paling mentok hanya mungkin karena ia bergantung pada bagaimana dunia ini ada. Misalnya, sejauh ini kita memiliki pengalaman tentang panas dari api, tetapi kita tidak dapat memastikan bahwa ini juga akan terjadi besok. Kita berharap bahwa masa depan akan mempengaruhi masa lalu, tetapi kita tidak dapat memastikannya. Materi fakta memberi kita kebenaran a posteriori yang secara kontingen benar. Karena materi fakta tidak benar menurut definisi, ia menambahkan informasi baru yang substantif ke pengetahuan kita yang telah ada. Tidak seperti hubungan ide-ide sebagai seorang rasionalis pada awalnya, kan dipengaruhi oleh pembagian pengetahuan yang dibuat oleh Hume ini. Hanya kombinasi akal dan pengalaman yang dapat memberi kita pengetahuan yang memadai. Menurut Kant, dia memulai dengan memberikan penjelasan tentang hubungan ide yang dia sebut sebagai kebenaran analitik. Dalam kalimat yang menyatakan kebenaran analitik, predikat sudah terkandung di dalam atau merupakan arti dari subjek. Misalnya pada kalimat lingkaran itu bulat, predikat bulat sudah terdapat pada subjek lingkaran. Contoh lain yang lumrah dalam kalimat bujangan adalah pria yang belum menikah. Predikat pria yang belum menikah adalah arti dari subjek bujangan. Kita tidak dapat menyangkal kebenaran seperti itu tanpa kontradiksi. Kalimat seperti itu selalu benar, yang berarti bahwa ia benar terlepas dari bagaimana dunia ini ada. Karena kita tidak perlu memastikan dunia untuk mengetahui apakah ia benar. Kebenaran analitik dapat diketahui secara a priori. Kan mengistilahkan materi fakta dengan kebenaran sintetik. Predikat tidak terkandung di dalam subjek dan juga bukan arti dari subjek. Kebenaran sintetik tidak benar menurut definisi. Dengan demikian, masuk akal bahwa kebenaran sintetik didasarkan pada pengamatan dan karena itu pasti bersifat a posteriori. Misalnya, pertimbangan proposisi George si bujang adalah seorang penulis. Kita memiliki informasi baru di sini tentang orang tertentu bernama George yang menjadi seseorang bujang dan penulis. Dan pengalaman diperlukan untuk pengetahuan hal ini karena lawan dari kebenaran sintetik tidak kontradiktoris, maka ia bersifat kontingen. Kant berpendapat bahwa hanya kebenaran sintetik yang mampu memberikan informasi baru yang substantif tentang dunia. Namun meski demikian, pengalaman indrawi tidak secara pasti memasuki pikiran kita, tetapi sesuai dengan struktur mental bawaan kita untuk memfasilitasi pengetahuan. Karena struktur ini bekerja secara independen dari pikiran kita, dari pengalaman, maka ia bersifat a priori. Struktur a priori bawaan dari pikiran kita, konsep kita secara aktif terlibat dalam pemahaman pengalaman kita. Mereka terlibat
dengan membedakan dan mengatur informasi yang diterima dalam pengalaman. Tetapi sekali lagi, kemampuan untuk melakukan aktivitas ini mengandaikan bahwa dunia itu sendiri yang memberikan kita informasi dan konsep struktur dengan cara yang memungkinkan keterpahaman. Cara-cara tertentu dunia harus terstruktur, ruang waktu dan hubungan sebab akibatnya, misalnya menghasilkan kebenaran substantif tentang realitas. Kebenaran ini berlaku bukan hanya karena makna kata atau bentuk logis dari kalimat, ia bersifat sintetik, dan karena kita sampai pada hasil ini melalui refleksi a priori, kan berpendapat bahwa kita memiliki pengetahuan sintetik a priori tentang dunia. Kategori pengetahuan yang sebelumnya tidak dikenal sekarang ditambahkan ke kategori standar pengetahuan sintetik a priori dan analitik a priori. Masih ada pertanyaan tentang bagaimana konsep kita membedakan dan mengatur informasi yang diterima dari indera. Tujuan ini dicapai melalui tindakan sintesis yang kan maksud sebagian sintetis adalah tindakan menempatkan representasi yang berbeda-beda bersama-sama dan melengkapi apa yang bermacam-macam di dalamnya dalam satu kognisi. Kan menjelaskan 3 jenis sintesis. Proses dimulai dengan sintesis pemahaman dalam persepsi, melewati sintesis produksi dalam imajinasi, dan berakhir dengan sintesis pengalaman dalam sebuah konsep. Bagi Kant, pemahaman dalam persepsi melibatkan penempatan objek dalam ruang dan waktu. Sintesis produksi dalam imajinasi terdiri dari penghubungan berbagai elemen dalam pemikiran kita untuk membentuk sebuah gambar, dan sintetis pengalaman dalam suatu konsep membentuk memori pengalaman masa lalu serta pengendalian hubungan dengan pengalaman sekarang. Dengan mengakui bahwa pengalaman masa lalu dan masa kini mengacu pada objek yang sama, kita membentuk konsep tatangan mengenali suatu sebagai suatu kesatuan objek di bawah suatu konsep berarti melekat makna pada persepsi. Keterikatan makna inilah yang disebutkan sebagai apersepsi. Apersepsi adalah titik persatuan diri dan dunia. Bagi Kant, kemungkinan apersepsi membutuhkan 2 jenis kesatuan. Pertama, berbagai data yang diterima dalam pengalaman itu sendiri harus mempresentasikan subjek yang sama, yang memungkinkan data untuk digabungkan dan disatukan. Kedua, data harus digabungkan dan disatukan oleh diri yang bersatu atau yang disebutkan sebagai kesatuan kesadaran atau kesatuan persepsi. Kan menyimpulkan bahwa karena satuan seperti itu, kita semua sama-sama pun memahami objek publik yang sama dengan cara yang seragam berdasarkan pengalaman pribadi kita masing-masing. Artinya kita berada dalam kesepakatan ketercukupkan mengenai dunia yang mandiri dan pikiran tempat kita hidup, yang difasilitasi oleh pengalaman subjektif kita, tetapi diatur oleh struktur mental bawaan yang diberikan kepada kita oleh dunia. Singkatnya, teori Kant memungkinkan berbagai pengetahuan sintetik tentang relasi objek. Sebagai kesimpulan, dengan mempertimbangkan perdebatan antara rasional dan empirisme yang berpuncak pada sintesis Kant, bab ini telah menjelaskan masalah bagaimana kita mencapai pengetahuan substantif. Teori Kant dan kuesiosennya ditafsirkan secara berbeda-beda para filsuf fase Kantian yang mengarahkan pada pemecahan analitik kontinental yang terkenal dalam filsafat. Di sini kontinental, beberapa filsuf menafsirkan Kant dengan mengatakan bahwa kita tidak dapat mengetahui hal-hal sebagaimana adanya. Kita hanya dapat mengetahui bagaimana hal itu dampak bagi kita, yang menghasilkan bentuk skeptisme terhadap dunia luar. Bahwa kita tidak memiliki pengetahuan tentang dunia luar. Formula Hesser atau pandangan konstruktif. Untuk gambaran singkat tentang masalah ini, untuk pembahasan yang lebih seluruh lihat Kartikal 2001, yaitu untuk menetapkan suatu tentang objek sebelum diberi kepada kita. Ini akan seperti pemikiran pertama Copernicus yang saat dia tidak membutuhkan kemajuan yang baik dalam penjelasan tentang gerakan langit jika dia berasumsi bahwa seluruh benda langit berputar mengelilingi. Pengamat mencoba untuk melihat apakah mungkin dia tidak akan lebih berhasil jika dia membuat pengalaman berputar dan membiarkan bintang-bintang diam. Sekarang dalam metafisika, kita dapat mencoba dengan cara yang
yang sama mengenai institusi objek. Jika institusi harus sesuai dengan konstitusi objek, maka saya tidak tahu bagaimana kita dapat mengetahui apapun tentang objek secara a priori. Tetapi jika objek sesuai dengan konstitusi fakultas intuisi kita, maka saya dapat mempresentasikan kemungkinan ini dengan sangat baik untuk diri saya sendiri. Namun karena saya tidak bisa berhenti dengan institusi ini, jika institusi ini ingin menjadi kognisi, tetapi kita harus menunjukkan sebagaimana representasi untuk sesuatu sebagai objeknya dan menentukan objek ini melaluinya. Saya dapat mengonsumsi entah bahwa konsep yang melaluinya saya membawa pengetahuan ini juga sesuai dengan objek. Dan kemudian saya sekali lagi dalam kesulitan yang sama tentang bagaimana saya bisa tahu apapun tentang objek ini secara a priori. Atau saya berasumsi bahwa objek atau hal yang sama, yaitu pengalaman yang di dalamnya objek itu dapat dikenali sebagai objek yang diberikannya. Itu sesuai dengan konsep-konsep tersebut. Dalam hal ini saya segera melihat jalan keluar yang lebih mudah dari kesulitan, karena pengalaman itu sendiri adalah semacam kognisi yang membutuhkan pemahaman yang aturan harus saya asumsikan dalam diri saya sebelum objek apapun diberikan kepada saya, karena bersifat a priori, yaitu aturan yang diekspresikan dalam konsep secara a priori yang dengan semua objek pengalaman harus sesuai dan dengan semua objek kita harus setuju. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.